Halo guys, balik lagi sama gue Rian di channel Intech. Jadi video kali ini gue mau rakit sebuah PC ya, PC dengan budget sekisaran 11 jutaan ya. Jadi masih di angka 12 juta kurang. Dengan komponen yang gue pakai di sini ada yang baru dan ada juga yang bekas. Tapi mayoritas di sini semua baru. Hanya 2 komponen aja yang gue pakai second ya, atau pemakaian lama ya. Jadi gue udah beli baru, jadi gue pakai kembali. Oke, jadi untuk spek yang pertama. Di sini gue menggunakan prosesor dari AMD ya, AMD Ryzen 5 7500F. Kenapa gue pakai itu? Karena untuk kelas yang baru DDR5 itu harganya cukup terjangkau ya, nggak sampai 3 juta, jadi tepatnya di 2,7 sampai 2,8 juta. Untuk motherboardnya di sini gue menggunakan ASRock dengan chipset BN650. Kemudian untuk ini VGA ini gue beli second. Ini gue dapat di harga 3,7 ya. Ini gue pakai GeForce RTX 3060 Ti ya, dari mereknya Galax ya. Terus kemudian casing sendiri gue pakai PC cooler ya, karena ini belum ada fan bawaan, makanya gue extra fan 3 piece ya. Di sini gue ngambil fan yang paling murah aja ya. Untuk power supply-nya sendiri, di sini gue pakai power supply dari Montage ya, yang sebelumnya di video sebelumnya itu udah gue bahas beberapa sedikit tentang power supply ini. Jadi power supply ini berkapasitas 650 watt dan sudah bersertifikasi 80 plus bronze. Itu sudah terdaftar di website resminya ya. Jadi kalian bisa cek aja langsung ke video tersebut gitu, untuk lebih detailnya apa aja sih yang ada di dalam power supply tersebut. Dan untuk storage ya, di sini gue menggunakan 2. Jadi yang utama itu gue pakai dari MSI M.2 NVMe yang sudah PCIe Gen 4 ya. Jadi di sini gue punya speed kisaran 5000 Mbps ya, dan berkapasitas 1 TB. Ini gue dapat di angka 1,1 kurang lah. Terus kemudian yang kedua, storage tambahan SSD Adata S2650 dengan berkapasitas 240 GB. Itu kondisinya sebenarnya bekas pemakaian ya. Jadi gue itu beli baru udah dari 2020 lah. Ini gue pakai kembali. Jadi bekas laptop gue daripada nggak kepake, jadi gue pasang di PC gue. Oke, selanjutnya di sini gue pakai RAM dari Patriot dengan konfigurasi 8/8 atau 16 GB DDR5 dengan speed 4800 MHz. Dan yang terakhir gue juga ekstra, jadi memanfaatkan fitur yang ada di motherboard ini, yaitu fitur M.2 untuk khusus WiFi. Jadi gue memakai ekstra WiFi dengan tipe M.2. Jadi WiFi-nya sendiri WiFi 6 dan mempunyai Bluetooth juga. Jadi Bluetoothnya kalau nggak salah udah versi 5.2. Oke, langsung aja. Selanjutnya kita bakal langsung ke proses perakitan. Oke, jadi yang pertama-tama itu biasanya itu langsung ke proses pemasangan ini Ryzen prosesor ya. Jadi untuk caranya sendiri, ini kan di sini ada bintang ya, dan ini kalian tinggal cari aja. Untuk di motherboard itu biasanya ada bintang, tanda bintang itu untuk mengetahui posisi pemasangan si prosesor sendiri. Jadi oke, ini kita langsung aja ke pemasangan prosesor. Jadi ini cukup mudah, dan kalian ingat untuk pegangnya di bagian samping ya. Jadi jangan usahakan jangan pegang bagian bawahnya gitu, karena itu pin. Jadi hati-hati untuk bengkok. Jadi setelah udah pemasangan prosesor ini, selanjutnya kita ke proses pemasangan fan prosesor ya. Jadi pemasangannya ini biasanya gampangnya sih kalian tinggal pasin aja ini titik-titiknya ya. Jadi di bawaannya ini juga udah ada thermal paste, jadi kalian tidak perlu pasang tambahan, jadi tambah-tambah thermal paste, kecuali kalian ingin hasil yang lebih maksimal. Jadi ini gue pasang, jadi kalian pasin aja ya, pasin masing-masing baut yang ada sini. Sebelumnya ini biasanya ada kayak seperti bracket gitu, jadi kalau masang bawaan jangan lupa kalian lepas dulu. Oke, jadi untuk caranya ya, ini dikencengin aja ya secukupnya, tapi jangan langsung dikencengin, pasang aja dulu. Jadi pasangnya dengan metode silang ya. Oke, buat kita bagian sini, jadi pasangnya silang dulu, tapi jangan langsung ke kencang. Oke, jika udah baru kita kencangkan, tapi secukupnya aja ya, asal udah sampai itu
jangan sampai terlalu kencang dan juga terlalu kendor ya. Oke, jika udah sekalian aja langsung pasang ini colokannya ya. Jadi pasangnya di mana? Itu kalian cari aja pin ini ya, CPU fan ya. CPU fan 1 biasanya tulisannya ada, biasanya posisinya tuh deket sama RAM. Jadi kalian langsung pasang aja, karena pasin aja, karena kalau kebalik juga nggak akan bisa dipasang ya. Sebelum masang biar agak rapi, misalkan kalau kepanjangan kalian bisa lipat begini aja ya. Oke, langsung pasang aja. Oke. Karena sebelumnya gue udah masang WiFi card ya, WiFi card yang slot M.2. Jadi sini gue sebelumnya udah masang. Jadi pastikan kalian juga pasang dulu ini, kemudian baru pasang ininya. Jadi kalau kalian beli WiFi card ini, jangan lupa kalian juga beli antena ininya ya, untuk supaya dapat sinyalnya gitu. Jadi dipasang ini, karena ini agak rumit, agak kecil ya, jadi agak susah. Selanjutnya di sini gua akan langsung memasangkan RAM. Jadi RAM-nya itu hanya 2 slot, jadi langsung aja ya pasang. Jangan lupa ini dibuka dulu. Dan lihat ini ada tengah-tengah yang bolong, jadi pasin, kalau nggak pas jangan dipaksa. Oke, langsung pasang aja, caranya mudah aja ya, langsung gini. Kalau udah pas kalian bisa tekan sampai bunyi klik klik gitu. Oke, lanjut yang kedua, langsung aja di sini kita pasang. Oke, kalau nggak pas ingat jangan dipaksa. Oke, kayak kita tekan dua sisinya sampai bunyi klik. Jadi udah di sini kunci, pokoknya ditekan sampai ya bagian sini kunci. Oke, selanjutnya di sini gue akan langsung memasangkan SSD M.2 ya. Jadi gue pasangnya di sebelah sini. Jadi untuk motherboard ini support sampai PCIe Gen 5 ya untuk SSD-nya. Jadi di sini yang gue pakai yang PCIe Gen 4. Oke, ini langsung aja dipasang sini. Jadi untuk pemasangannya tinggal dilihat aja, itu biasa ada di pasin di bolongannya. Jadi kalau udah pas, kita langsung aja pasang bautnya ya. Oke, jika udah kita pemasangan prosesor, fan, CPU fan, kemudian RAM dan SSD-nya. Selanjutnya kita pasang ini atau taruh ini di casing ya, casing PC. Oke, langsung aja sini kita pasang motherboard ya. Jadi sebelum kalian pasang motherboardnya, itu kalian jangan lupa pasang PO shieldnya atau back panel ya, yang ada di belakang, di atas di belakang sini ya. Jadi pasangnya kalian tinggal pasin aja, sama lubang-lubangnya juga ya. Oke, sebentar, di sini gue mau pasin lagi dahulu. Terus jika udah ngerasa pas, kalian juga bisa melihat masing-masing lubang yang berada di motherboard ini ya. Jadi kalau udah pas sesuai lubangnya, baru kalian boleh pasang baut-bautnya ya, untuk dipasangkan di casing. Oke, jadi baut-bautnya ini, baut-baut ini itu ada sudah terdapat, itu termasuk di paket penjualannya casing ya. Seperti biasa untuk pemasangan bautnya itu dimulai dari sisi pojok dulu. Oke, dulu kalian pasang, jadi secukupnya aja dulu, jangan terlalu kencang juga. Jadi pengencangannya itu di bagian akhir ya. Jadi kalau sudah situ udah pasang, kita lanjut pasang yang ada di atas sini. Oke, sip. Jadi pas kencenginnya itu secukupnya aja, jangan sampai terlalu kencang juga, karena bahaya juga, bisa mengakibatkan motherboard kalian jebol nanti ya, takutnya. Jadi secukupnya aja, karena cukup aja juga nggak akan lepas kok motherboardnya dari casingnya. Oke, jadi untuk tips ya, salah satu tips untuk merakit PC ya. Jadi kalian juga harus siapkan
obeng yang ada magnetnya. Kenapa ya harus ada magnetnya? Karena itu nanti akan memudahkan kalian dalam proses pemasangan baut seperti ini. Jadi kalian nggak perlu capek-capek gitu megangin aja ya. Jadi kalau ada magnetnya itu mempermudah. Oke, ini gue skip aja sampai pemasangannya selesai sebentar. Oke, jika sudah pemasangannya ya, selanjutnya di sini gue mau, sebelum ngebalikin itu gue mau taruh SSD-nya ya, karena kebetulan posisi SSD-nya itu berada di depan ya, dan gue agak aneh gitu karena dia menghadapnya ke belakang gini. Ini ada posisi di pojok sebelah sini ya untuk tempatnya sendiri, dan gue nggak bisa mungkin pasangnya di sisi sini aja ya, karena ini gue udah terlanjur pasang ini, gue nggak usah bongkar lah, jadi untuk mempersingkat waktu aja, jadi gue pasang mungkin di bagian sini aja. Oke, sebentar, ini gue pasang dulu di sini, kita tinggal masukin aja. Oke, jika udah tinggal pasang bautnya. Jadi agak aneh aja untuk casing ini, jadi pemasangannya itu dia kebalik gitu ya, jadi tidak menunjukkan apa sih SSD yang kepake, jadi kita kurang tahu gitu. Oke, jadi sini tinggal dikencengin aja, jadi kencenginnya secukupnya ya, jangan sampai terlalu kenceng juga. Oke, di sini SSD-nya udah kepasang ya, untuk SSD SATA-nya kalau di bagian sini. Selanjutnya gue mau pasang ini dulu ya, itu di bagian belakang sini di backpanel. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya di sini gue mau pasang naruh power supply-nya terlebih dahulu ada di bagian bawah sini. Nah, di bagian power supply-nya pastikan juga itu fan-nya itu menghadap ke bawah ya, untuk airflow pembuangan panasnya. Oke, jadi kalian ini udah, nanti kalian tinggal situ pemasangan bautnya. Itu ada 4. Biasanya di bawaan pembelian bawaan power supply itu ada, atau di pembelian casing ini juga di free dapat. Oke, sini gua akan pasang dulu sebentar. Oke, jika udah kepasang, selanjutnya yang gua pasang ini ada kabel motherboard ya, untuk supply daya ke motherboard. Itu kita masukin dulu, biasanya ada di samping. Kemudian ini ada kabel PCIe. Ini kita nanti bisa skip belakangan aja, karena proses pemasangan atau penginstalan ini VGA itu udah ada di akhir ya. Oke, ini kita cari dulu kabel selanjutnya mau kita pasang, yaitu kabel CPU. Itu biasanya ada di atas, jadi kalian tinggal masukin aja, biasanya ada di pojokan ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada untuk kabel SATA ya. Jadi di sini karena gue memakai SSD tipe SATA, jadi gue butuh kabel ini. Kebetulan ada di posisi depan, jadi gue masukin aja, langsung berada di sini. Oke, jadi kita masukin dulu untuk kabel-kabel yang dibutuhkan. Oke, kita selanjutnya ke proses pemasangan kabel ya. Di sini kita mau masang dulu kabel 24 pin motherboard. Jadi posisinya ada di sebelah sini. Jadi kalian pasang aja, karena kalau kebalik juga nggak akan bisa masang ya. Oke, masang sampai posisinya itu pas. Oke, selanjutnya di sini gue mau pasang kabel USB 3-nya ya. Ini yang ada di atas ya, biasanya di depan atau di atas casing tersebut. Jadi pasin aja, karena kalau kebalik juga mereka tidak akan bisa terpasang dengan baik. Oke, di sini selanjutnya gue mau pasang kabel untuk power CPU ya. Itu posisinya dia ada di sebelah sini. Jadi kalian tinggal colok aja, karena motherboard gue itu hanya membutuhkan 8, jadi gue hanya pasang 1, karena beberapa motherboard itu butuh power yang lebih besar atau lebih dari 8 pin ini. Oke, selanjutnya di sini gue mau pasang kabel audio ya. Jadi audio kalian nanti tinggal baca aja tulisan-tulisan sini. Biasanya ini dipasang di HD audio 1 ya. Jadi kalian pasin aja, jangan dipaksa. Ingat, karena di sini ada yang lubang ya. Jadi kalau kalian paksa nanti pinnya itu bisa bengkok dan akhirnya bisa rusak. Jadi kalian pasang aja, pasin aja. Ingat, kalau udah pas baru didorong. Kalau nggak masuk jangan dipaksa, karena bisa merusak
pin yang ada di motherboard kalian. Oke, selanjutnya di sini gua mau pasang USB ya. USB ini kalian tinggal cari aja mana yang ada tulisan USB, jadi bisa pasang USB 3.4 atau USB 5.6, pokoknya yang judulnya USB tapi biasanya dia ada di posisi bawah ya. Jadi kalian tinggal colok aja di sini ya. Oke, pasin aja, kalau nggak pas jangan dipaksa. Sekali lagi di sini jangan dipaksa ya, karena bisa merusak pin yang ada di motherboard, jadi nanti tidak berfungsi lagi. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasang kabel ini. Gue lupa namanya apa. Ini yang agak rumit ya, karena dia masangnya satu-satu dan kecil-kecil ya. Jadi kalian nanti tinggal baca aja di buku panduannya motherboard ini, atau kalian bisa langsung baca di bawah tuh ada tulisannya. Biasanya di mana letak HDD, di mana letak power LED, atau dan seterusnya. Selanjutnya ini kabel-kabel juga udah gue pasang beberapa. Gue sini mau masang dulu ini. Sebelum pemasangan Vega, gue mau masang kabel ini dulu ya, untuk memastikan kalau ini nanti bisa. Oke, sebentar. Oke, karena di sini SSD-nya sini udah gue pasang, di sini udah gue pasang juga, sebelah sini juga udah gue pasang. Jadi selanjutnya gue mau pasang tinggal VGA-nya aja ya. Oke, jadi ini gue mau pasang dulu VGA-nya. Jadi VGA-nya kayak begini ya, jadi kipasnya tuh biasanya ngadep ke bawah. Oke, jadi kalian tinggal pasang aja, pasin, ditekan sampai bagian sininya itu kunci. Jadi kalau udah, kalian tinggal pasangin aja baut yang ada di sini ya, yang ada di sebelah sini. Jadi kalian kencengin aja supaya nggak goyang. Oke, jika ini udah kepasang, kita jangan lupa pasang dulu power VGA, karena kebetulan di sini butuhnya 8 pin, maka pakainya 8 ya. Oke, jadi tinggal colok aja, dipasin aja ya obongnya. Oke, sip, ini udah kepasang. Sekarang kalian nanti tinggal rapihin aja. Oke, jangan lupa untuk yang terakhir ya, untuk pemasangan fan ini kalian bisa pasang di kabel Molex yang tersedia di power supply. Oke, jadi sini gue bakal rapihin dulu per kabelnya sebentar. Oke, jika sudah, maka kalian tinggal rapihin aja kabelnya, dan jangan lupa untuk tutup casingnya dengan kaca atau tempered glass atau penutup apapun sesuaikan dengan casing kalian. Oke, jika sudah dites, maka jika sudah nyala seperti ini, artinya kita berhasil untuk melakukan perakitan PC. Jadi karena berhubung ini part SSD-nya baru dan gua baru install juga untuk Windows, baru diisi juga Windows-nya, jadi SSD ini masih kosong. Jadi jika kalian ingin mengetahui hasil benchmark untuk hasil pengetesan PC tersebut, kalian boleh coba request saja di kolom komentar. Kalau gue bisa menyanggupi, nanti gue next di video akan melakukan video tes benchmark dengan rakitan PC ini. Oke, cukup sekian dari gue. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Sampai jumpa di next video. Bye.